Hello guys, kembali lagi di Miliarder Crypto. Kali ini kita akan ngebahas tentang Ethereum upgrade yang bernama London Fork atau London Hard Fork. Sebelumnya, klik lambang subscribe dan juga bell untuk mendapatkan notifikasi setiap gue upload video terbaru. Dalam London Hard Fork ini, ada beberapa EIP atau Ethereum Improvement Proposal yang akan diluncurkan, ada 5. Cuman yang gue mau bahas secara khusus yang 1559. Ini yang bullish nih buat Ethereum ke depannya guys. Di video ini pertama kita akan ngebahas London Hard Fork, daftar upgrade-nya apa aja, dan timeline, kapan itu akan kejadian. Lalu kita akan membahas EIP 1559 secara khusus, breakdown apa aja sih ini sebenarnya update-nya, ilustrasi untuk menjelaskan sebelum dan sesudah bedanya itu apa, dan yang terakhir kesimpulan guys. Jadi pada London Hard Fork ini akan terjadi 5 EIP ya. EIP itu Ethereum Improvement Proposal. Kalau dulu kan kalau Bitcoin itu BIP, Bitcoin Improvement Proposal, ini sama aja. Ethereum juga sama, pakai EIP. Ini yang paling bullish, EIP 1559, sudah ditunggu udah agak lama nih ya. Nanti akan gue jelasin apa itu 1559. Selain itu ada juga beberapa, ada 4 lain. Yang satu tentang base fee, yang kedua ada reduction di refund, yang ketiga reject kontrak yang ada kode 0xEF, dan difficulty bomb delay ke Desember 2021. Yang 4 ini gue nggak akan bahas di video ini, yang gue mau ngebahas yang ini nih, yang paling bullish nih guys. Jadi timeline untuk London Hard Fork itu pertama ditaruh di testnet dulu. Biasanya kalau kayak lo rilis IT kan taruh di semacam UAT atau dev environment sebelum lo publish ke live production ya. Nah kalau di Ethereum tuh ada beberapa nih testnetnya. Ada Ropsten, ada Goerli, ada Rinkeby, baru terakhir mainnet. Jadi yang pertama itu di testnet, London Hard Fork udah masuk dari tanggal 24 Juni guys. Jadi udah 2 minggu yang lalu ya. Terus nyusul di Goerli, Rinkeby, dan yang terakhir masuk ke mainnet bulan depan tanggal 4. Itu akan terjadi pada blok nomor 12.965.000. Jadi ini perkiraan ya, cuman nggak akan jauh-jauh amat lah dari tanggal 4 Agustus. Kita breakdown nih kalau EIP 1559, apa sih yang akan terjadi? Yang pertama, ukuran gas limit block menjadi 2 kali lipat. Lalu yang keduanya adalah sebelumnya nih kayak sekarang, kalau lo mau ngirim ETH atau lo mau transaksi di misalnya Uniswap atau lo mau ngapain lah mau pakai networknya Ethereum itu lo kan bidding ya untuk gas fee ya. Jadi wallet tuh kayak ngasih tahu gas fee kira-kira seberapa, cuman lo bisa naikin kalau mau lebih cepat. Atau kalau lo mau ngurangin juga boleh, cuman resikonya ya agak lama. Nah, ini tuh agak liar sebenarnya. Jadi satu wallet nebak. Jadi kalau lo mau ngurang-ngurangin dikit, oh ini kayaknya bisa nih. Ternyata abis lo ngirim, blok berikutnya padet. Ternyata jadi transaksi lo bisa masuk limbo tuh nggak ke confirm lama banget. Atau sebaliknya, lo mau cepet, lo bidding yang mahal. Tapi ternyata sebetulnya nggak perlu semahal itu bisa. Jadi banyak tebak-tebakan di sini. Nah, kedepannya ini akan menjadi base fee. Nanti base fee kayak apa akan gue jelasin. Jadi base fee ini tuh akan di burn guys. Jadi fee yang kita masukin sebelumnya kan masuk ke miner semua. Nah, nanti itu akan di burn. Jadi Ethereum tuh supply-nya justru bisa menurun dari totalnya ya. Tapi ya itu tergantung dari seberapa banyak transaction yang terjadi. Tapi intinya bisa menurun. Kalau bisa menurun, supply menurun, demand-nya sama, gimana tuh harganya? Naik kan ya? Nah, yang berikutnya transaction fee jadi bisa diprediksi. Kan yang tadi gue jelasin sebelumnya itu bisa naik turun secara drastis. Nah, nanti ke depannya tuh dilihat kalau bloknya misalnya penuh, nanti di blok berikut transaction fee-nya naik 12,5%. Bloknya nggak penuh, turun 12,5%. Jadi nggak langsung naik turun liar, tapi ada algoritmenya naik apa turun. Atau kalau bloknya di 50%, fee-nya sama. Lalu untuk dari segi miner, miner tetap akan mendapatkan block rewards. Sebelumnya dia dapat block rewards, dengan EIP 1559 dia juga dapat block rewards. Cuma sebelumnya bedanya transaction fee semua masuk miner. Kalau nanti base fee akan di burn, nanti ada sistem tip.
Tipnya itu yang buat ke miner. Kalau lo mau lebih cepat ya bisa pakai tip. Lalu kelebihan bayar fee, jadi user bisa naruh semacam maximum limit untuk bayar. Cuma kalau ternyata nggak diperluin semua, akan dibalikin duitnya. Yang penting untuk dicatat guys, ini banyak misconception ya. Orang selalu mikir kayak EIP 1559, London Hard Fork itu transaction fee akan turun. Belum tentu guys, nggak juga. Tapi bisa ditebak dan nggak naik liar atau turun liar. Ini ilustrasinya guys. Sebelum ada EIP 1559, jadi kalau sekarang ini user, kita memakai Ethereum Network, misalnya ngirim ETH atau ngirim token, kita bayar fee masuk ke miner. Selain itu, miner juga dapat block rewards. Dengan EIP yang baru, 1559, sistemnya begini nih. Base fee, kita bayar, akan di-burn. Ini yang gue bilang, supply-nya bisa menurun. Tip, kayaknya optional ya tip. Makin banyak ya, lo makin cepat transaksinya. Nah, tip masuk ke miner. Block reward juga tetap ke miner. Gitu aja sih guys, bedanya. Penghasilan miner juga akan berkurang karena block reward sama. Nah, transaction fee itu yang tadinya liar banget harganya bisa naik. Kadang-kadang dulu pas lagi macet nih ganti apa swap di Uniswap gitu bisa $100 kan gila tuh guys. Kalau nanti akan lebih ketebak, lebih naik turunnya lebih jelas. Jadi nggak seliar itu. Jadi kemungkinan besar penghasilan miner juga bisa turun. Nah ini kalau dari jumlah transaction fee, kalau sebelumnya kan bidding nih guys. Lu mau kirim ETH, misalnya lu ngecek ke ETH gas station, ada tuh websitenya, perlu bayar gasnya misalnya berapa gue gitu. Ternyata di blok berikut harga ETH naik banget. Semua orang mau beli ETH, semua orang pakai Uniswap langsung naik. Nah, transaksi lo di sini mandek. Kecuali lo mau naikin segitu banyak. Ternyata turun lagi. Naik turun gak jelas. Nah, kalau di sini dengan sistem yang baru ada algoritmnya guys. Misalnya blok penuh, fee-nya naik 12,5%. Nggak liar-liar amat lah. Misalnya bloknya 50% penuh, jadi setengah lah. Fee-nya nggak naik, nggak turun. Kalau bloknya nggak penuh, dia turun 12,5%. Jadi kayak gini nih pergerakannya, nggak liar. Turun. Atau mungkin bisa sama, turun gitu. Nah, kita juga bisa ngelihat nih selama dari 2 minggu ya, dia masuk ke testnet di Ropsten. Udah berapa banyak sih ETH yang di burn? Kita lihat ke sini guys, ada websitenya watchtheburn.com. Nah ini di Ropsten nih. Ropsten itu kemarin masuk. Kita masuk ke Ropsten tanggal 24 Juni. Jadi dua minggu sudah hampir 90.000 ETH yang dibakar guys. Kalau secara USD itu 190 juta dolar udah dibakar. Bayangin guys, di mainnet segini banyak dibakar dalam 2 minggu. Dalam setahun berapa? Banyak lah. Bisa sebillion, 2 billion kebakar, supply menurun. Siapa yang menang? Kita semua. Holder ETH yang menang. Karena supply menurun, harga aja bisa naik, mungkin demand juga akan naik gitu kan. Jadi guys, kalau gue bisa kesimpulan, yang pertama, dengan EIP 1559, ETH bisa menjadi deflationary. Tergantung transaksi, kembali lagi ya. Supply turun, harga bisa naik. User experience jauh lebih baik karena wallet bisa memprediksi fee. Nggak ada lagi lo nebak-nebak bayarnya jauh kemahalan atau kurang terus nyangkut. User kemungkinan transaksi macet lebih kecil. Atau mungkin nggak ada ya. Ya lebih kecil lah. Dari sisi user juga kemungkinan overpay juga lebih kecil. Nah dari sisi miner kemungkinan penghasilan berkurang. Ya mereka bisa aja milih berhenti mining ETH ya, mau mining yang lain, cuman kan mereka tetap dapat block reward, tetap dapat tip, ya mendingan tetap mining kan ya. Lalu yang terakhir, transaksinya, fee-nya tuh nggak akan turun, cuman lebih bisa ditebak dan nggak lagi liar naik turun. Oke guys, gitu aja gue sudahi di sini. Smash the like button kalau lu suka videonya atau lu punya komen, mari silakan isi komen di bawah. Oke guys, stay safe. Bye.